sekarang itu di tahun 2020 betulnya begini. Ada irisan yang korelasinya cukup kuat atau bahkan balik jauh sama sekali. Kalau dari baca sejarahnya Bang Boy. Kalau aku melihatnya jauh artinya sudah malah mundur. Burung pipit naik perahu. Hatinya. Selamat sore Mika dan Bayu. Ya. Ini anak-anak senja milenial yang sekarang udah kelewat umur sebenarnya. Ada Bang Rido di sebelah saya, kanan saya. Karena udah senja milenial ada usianya. Uban udah banyak sih. Kan gitu kan. Apa kabar Bang Bayu? Bayu gondok kan. Baik, Pak. Mulut penuh. Mulutnya penuh. Penuh dengan harapan. Apa kabar Kak Miki? Baik, Mas. Baik ya. Sore ini tuh kita berada di kawasan mana Bang Rido nih Bang Rido? Kampung Bandar. Kampung Bang Rido nih ya? Kampungku di ujung sana. Oh kampungnya di sana. Ini di hulu, di hilir nih. Anak Hilir. sini nih. Anak Tapi tempatan. enggak paham aku masalah sini tuh, lebih paham orang daripada aku. Makanya seru nih. Iya. Kesempatan kali ini kita akan bincang tentang sosok suami istri ini yang baru-baru ini disahkan. Oh, jadi Kadang acara udah gosip, lupa ya. kayak acara gosip gitu. Ajang gosip. Cek recheck ya. Iya, dulunya kan belum nikah, sekarang udah nikah kan disahkan. Dulunya kawan Dulunya gitu kan. kawan. Kawan. Nah, Agak kuat suaranya, kerasin suaranya. kurang kuat suaranya. Iya. Udah makan goreng harusnya kuat suaranya ya. Nggak sambil ngunyah nih agak-agak lain. Iya. Nggak fokus ke Oke, ngobrol. letak dulu. Nikmatin minum. Senjata anyut. Gimana sih ini kalau cerita berdua ini nggak lepas dari kata-kata Pekanbaru Heritage Walk ya, Walk, PHW disingkatnya. Saya agak kelu lidah ngomong PHW ini, makanan bakwan, tempe. Stop Bentar, dulu bentar, stop. lagi tag. Lagi tag video. Nah, terus enggak apa-apa terus. Nah, Jadi kami lanjut ngobrol-ngobrol dulu ya. jadi kenapa sih harus repot-repot atau ide awalnya bagaimana sebenarnya tentang PHW ini? Soal kalau sebelumnya sih kita berdua tuh sudah banyak irisan kegiatan bareng. Sambil ngorek itu boleh? Boleh. Jangan kekorek hidung. Manner tolong. Sering kegiatan bareng, terus apa namanya? Kalau dibilang suami istri ya karena baru kan. Kalau sebelum itu ya emang teman banyak-banyak di di ini. Sebelum itu kita bareng di gerakan Melebung Membaca. Ya. Itu bikin pustaka yang di Kampung Melebung. Tahun? Itu 2015-16. 15-16 itu irisannya dari kelas inspirasi. Ya. Udah bareng, terus kerjasama lagi di Akademi Berbagi. Ya. Terus kita sendiri bikin grup dari gerakan hashtag Ayo ke Riau Ayo ke ya Riau. kan. Dari situ makin akrab sih, bukan alumni. Ayo kan. Masih lah, tapi kan Ayo, oke, ya, bungkusnya Bang Rido lain. ikut juga loh itu. Cover, Ada iyalah. tukang teriak-teriak aja kita. Iya, kan rame-rame. Kita menjadi tokoh. Terus dari situ akhirnya sering-sering ngobrol sama dia juga. Terus bahas waktu itu kita bareng juga kan. Bahas juga. Bisa ngelak loh. Nah, Tidak bisa ngelak. Iya. Bisa. Bareng juga bahas waktu itu pada masa itu. Ya. Mencari destinasi-destinasi, lalu kita create lah destinasi di sini. Pekanbaru Heritage, berkumpul, berkembang menjadi apa namanya gerakan yang lebih besar walaupun dengan orang yang sedikit. Dan setelah itu pun makin banyak proyek bareng juga sama Bayu. Kebagan Heritage juga bareng tokoh juga kan. Bapak lupa Bapak pakai Bareng dompet. Koko Sodik. Iya. Bapak lupa. Kayaknya pamit aku Dari jadi. lah ini misalnya kita Iya. juga. Iya, Terus lupa dari kita tadi kemakan. jadinya Ya. gitu. Aku pernah nggak tahu lah ya. Iya. Bapak lupa kita kemakan. Abis Iya. itu ya gini lah jadinya.
Daripada capek-capek juga kemana-mana ngurus berdua apa segala macam, udahlah kita nikah aja gitu aja. Ngomong di WhatsApp aja. Habis itu suruh ke orang tua. Ya ini emang milenial banget. Bisa Lobby-lobby. ditiru dong. Iya. Anjing. Gimana Bang Rido? Tidak apa. Ini jadi kami kan berangkatnya dari sini T-Max. Aku manggilnya biasanya T-Max, geng T-Max. Karena kita geng juga. Geng juga. Jadi Irisannya. jujur aku Oke. sebenarnya kan aku lahir di sini, lahir di Kampung Baru sebenarnya seberang sana. Ini kan Kampung Bandar. Dan dari dulu ya lalu lalang tiap hari lah. Cuman agak sedikit kaget belakangan ternyata ini bagian dari sejarah Pekanbaru. Dan ini dijadikan destinasi wisata sama Mike dan Bayu. Dan Itu- ada dan kawan-kawan dan ya, kawan-kawan yang lain nggak ya. hanya kita berdua. Kenapa jadi kepikirnya di sini? Apa memang di sini pusatnya atau seperti apa? Aku nggak paham nih. Kan padahal aku orang sini nih. Kalau detail ngobrol-ngobrolnya ya Sudut Bayu pandang lah, lah ya. lebih ini kan baca-baca apa segala macam kan. Kalau aku mah cuma ikut meramaikan pun di sini pun kayak apa namanya, kayak gerakan-gerakan sebelumnya awak ya hore-hore seneng aja bikin. Dan karena secara personal juga biasanya kan memang tukang jalan, seneng ngobrol, seneng diskusi ya. Orang-orang yang kayak begitu pastilah sedikit banyak pasti tertarik sama sejarah, pasti gali, pasti cari tahu, pasti apa. Ya itu akhirnya ngobrol, oh di mana, kawasannya di mana, bagaimana, ininya apa aja, ceritanya apa aja, itulah akhirnya mulai bikin grup, diskusi. Ya udah, kalau mau niatan awal itu juga apa ya Han, pengen ini kampung yang tersisa. Oke. Kalau bisa dilihat dari sepanjang dari Kampung Baru sana sampai sini tuh cuma tinggal potongan ini yang belum diturap, belum Oke, diapa, iya, dan iya, numpuk satu kampung gitu, walaupun Betul. cuma berapa Oh, iya. RT ya di sini. Jadi boleh dilihat sampai dari ujung sana. Oh iya ya, baru nyadar. Ya kan? Ah. Terus memang lokasinya kita kayak awal-awal starting di situ kan, Rumah Tuan Kadi ini tarik Rumah Singgah Sultan, tarik lagi benang merahnya kemana lagi, disambung lagi, berulang-ulang, mensurvei, ngobrol lagi apa segala macam. Akhirnya ayolah kita coba bikin heritage walk Oke. kayak di kota-kota lain yang punya. Padahal sejarah kita juga cukup bagus dan bisa dibilang memang punya masa jaya sendiri. Jadi jangan dikira ujuk-ujuk Pekanbaru ini ramai jadi ruko. Kenapa alasannya dia 1000 ruko? Karena memang Pernah itu pusat mencuat perdagangan, pusat perdagangan dulunya juga. Mungkin nanti Bayu bisa jelaskan lebih paham dari berbagai bahan bacaan literasi, koran lama apa segala macam. Kenapa kita ini bisa dibilang juga Nadi pusatnya Sumatera. Jadi nadi Sumatera Tengah itu dari zaman dulunya itu dari zaman ya Kesultanan. Kita punya peran menjadi ibu kota kerajaan Siak, Pekanbaru ya. Jadi jangan dianggap kerajaan Siak ruang lingkupnya hanya di Kabupaten Siak sekarang yang kita dengar. Iya. Range-nya sangat luas, termasuk Tapung. Tapi Tapung tidak meninggalkan jejak apa-apa sehingga agak Susah sulit ya. dijahit. Buktinya mana nih? Ya, di buku-buku disebut terus Petapahan, Tapung, Pekanbaru, Siak, Bengkalis itu satu rangkaian. Satu rangkaian. Terus jalur perdagangan dan bayangkan di Sungai Siak yang seperti ini lalu lalang transportasi air itu, perahu, kapal segala macam itu. Setiap hari itu bolak-balik itu ada sekitar 400-an kendaraan Sekarang. Enggak, dulunya. Pada Ketika saat Malaka Jaya lagi jaya. ya, ketika Malaka Batavia 400-an. ya. Itu kita ini menjadi hub Sumatera Tengah itu posisinya bukan di tepi laut. Posisinya di pedalaman tengah-tengahnya Sumatera. Iya. Tapi kenapa bisa ramai? Kenapa bisa ini? Karena memang kita langsung tembus keluar langsung Selat Malaka, Iya. Pineng. Iya, betul. Itu kenapa juga kita kemarin Belajar tertarik hingga ke Pineng. untuk belajar hingga Terus ke Pineng. mungkin karena sungainya juga dalam ya. Jadi akhirnya Iya, bisa itu dilalui salah sama kapal-kapal besar itu ya. salah satu faktor. Dan
dan Tidak berarus. memang ya kita tidak Nggak tidak berarus kan. Kalau dibilang tidak berarus, ini ada 2 arus ya. Pasang surut. Kalau pasang arusnya harus Kalau pasang surut. bahasa kami ini pasang balik namanya sekarang. Iya. Ikan lagi banyak nih. Ya. Nah, kalau pasang lagi kalau airnya ke sana Airnya kan kan idealnya ke turun, sana. dia pulang ke ya, Malaka. dan cuma 2 itu kan. Iya, Dan kita iya. bisa tahu jamnya kapan. Iya. Nah, itu salah satu faktor. Jadi hasil bumi hasil bumi itu bukan hanya tambang atau apa segala macam, enggak. Itu termasuk karet, gambir apa segala macam yang datang dari Sumatera Barat. Hubnya pertama itu Tapung dulu, dari Tapung baru ke sini, dari sini baru ke Singapura, dari mana? Karena kalau dari sini ke Singapura berapa jam kan? Kalau dari sini udah naik kapal, Kalau kapal pada saat itu, itu hitungnya jatuhnya 7 hari. 7 Lebih hari. 11 hari. Ya dari Pakai Singapura kapal yang beginian ya. Lebih besar lagi. Jong lagi. namanya. Jong. Jong itu kayak galeon ya, zaman kalau di perang dunia, bukan perang dunia ya. Pas zaman VOC itu 2 kali inilah. Iya. Besar. Dan itu memang bolak-balik. Makanya mungkin kayak kerajaan Siak tuh bisa kaya ya. Ya, Minimal karena mereka pajak lah ya. Pajak. Pajak ya lu, itu geng. makanya orang Pajak lalu lu, lalang lalu dia. lalang itu kan. Artinya Pekanbaru, bukan Pekanbaru sih. Dulu Pekanbaru. Pekanbaru memang ya? Pekanbaru. Pekanbaru Iya, ya. Pekanbaru, Potensinya Pekanbaru. dulu dan sekarang itu yang kalau dulu tuh potensinya tuh begini. Mundur ya, mundur. Karena kita berbicara sebuah peradaban besar yang dibangun dari Sungai Siak. Pada saat itu kan kita tidak mengenal jalan darat. Jalan darat itu ada di Sumatera, di kita, Riau. Kemarin baru dapat itu tahun 1870. Dibikin oleh pertama kali gara-garanya jalan Pekanbaru darat. juga. Iya. Jadi Pekanbaru dan sebut aja kali ya. Ya. Jadi Pekanbaru dan Masih kecil-kecil deh. Pekanbaru dan Tratabulu itu adalah jalan pertama di Riau Oh, yang ya? dibikin oleh Belanda. 1870. Maksudnya jalan lebar ya? Iya, Jangan dibayangkan iya. seperti jalan raya seperti sekarang enggak, Bukan tapi wek, jalan. tapi dia Karena dulu jalan. standarnya Lebar. lewatnya cuma kuda kan. Iya. Ya, itu dia betul. Ada seter ini udah gede gitu. Selama udah. 3 tahun pembuatan dilakukan yang kontraktornya itu adalah pedagang Arab sama Cina. Oh ya? Belanda membayar mereka dengan upah diskon pajak garam. Karena Dari garam mana dulu ada dapat komoditas informasi besar itu? di sini. Hah? Dari mana tuh sumbernya? Berapa? Guling. Ambil data digital Nggak, apa? Jadi gini. Atau menerawang? Dari aku potong ya. Ya. Apa ya? Aku sendiri jadi malu tapi jadi surprise gitu, maksudnya ternyata daerah Pekanbaru tuh punya sejarah yang kuat gitu. Iya. Dan kita nggak punya literatur yang cukup di sini untuk Ya. mengetahui itu. Iya, Jadi iya. kayaknya Sayangnya lucu juga ya kalau misalnya Kurang kita, literatur yang terpublis. Iya, yang iya. di keep. Pikir kalau misalnya Beberapa orang kan literatur itu bisa dikumpulin dijadiin museum gitu kan, orang bisa jalan tahu Pekanbaru itu Ya, dulunya dari ya. mana sampai mungkin kayak jalan yang pertama yang mana. Jalan pertama itu dari Tratabulu sampai dengan Pekanbaru panjangnya kurang lebih 18 kilo. 3 tahun pembuatan oleh Belanda. Belanda bersama Sultan Siak meminta pedagang Arab sama pedagang Cina untuk membangun jalan itu 1870. Kemudian jalan WEK itu yang jalan raya aspal. Itu rencananya Pekanbaru Payakumbuh itu 1911. Biayanya 1.650 gulden. Ada nih. Rupiah kali. Gulden geng. Biaya ya kayak. biaya per kilometernya 11.200 gulden. 11.200 gulden biaya per kilometernya. Kemudian jalan itu ada tahun 1929, makanya ada Tugu Nol. Tugu 0 km yang di situ. Yang di sini. Yang jadi Ya. di Itu untuk Pelindo. di Mungkin Pelindo. perannya Patokan. salah dia menghitung penghitungan jarak ya. Iya, Iya, hitungan jarak. patok. Karena Belanda kan Patok, butuh kan? titik nol pada saat itu. Nah, Kita kemarin starting hitungnya dari mana? ada beberapa waktu aku ikut pelatihan dari kementerian, salah satu dosen itu mengatakan, Pak Bondat, Dr. dari Leiden itu mengatakan kota-kota yang ada bangunan Belanda itu adalah kota-kota yang nggak penting. Tanpa kita sadari, Pekanbaru punya bandara 1930. Yang mana? Simpang 3 itu. Ya, Simpang 3 itu Simpang dari 3 1930. Oh, wow. Ya. Juga tidak Itu tahu. itu Saya juga satu tidak tahu, guys. satu Indonesia top dari berapa sih? Top 10 kayaknya ya? Iya, pesisir timur Sumatera. Top 10 Indonesia. Itu dari 10 bandara. tertua. Iya, 1930 sudah landing. 27 September 1930 itu sudah landing pesawat dari Jakarta, Batavia, Palembang, Pekanbaru, Medan. Dan sudah ada iklannya di koran. Sudah ada Oh, iklannya iya? di koran. Yes, Biaya iklan pembuatan penerbangannya. biaya pembuatan bandara itu 15.000 gulden. Tuh. Benar itu adalah bandara. Sebenarnya Belanda melihat
Potensi Pekanbaru karena dekat. Jadi jarak dari Dekat dengan- Palembang menuju ke Medan itu terlalu jauh pada saat itu. Akhirnya dia butuh satu looping. Satu looping untuk Isi pengisian bahan bahan bakar. Oke. Tengah-tengah nih. Balik ke pergeseran tadi, dulu dan sekarang. Nah, itu- sekarang sekarang. apa yang kita bikin? Kota banjir. Ya kan? Udah konten orang itu Nah, Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. iya, iya. maksudku itu kota kita banjir. Ya. Padahal kan Belanda tuh setauku dia sudah juga memberikan ini ya fasilitas. fasilitas yang Iya. diberikan dari Iya. dia, Iya. baik itu melalui negara ataupun apa sih? Aku Ya, lupa. pada masa juga, itu iya. kan hubungan kita ya hubungan Baik ya? dagang kan, bukan baik yang gimana. Kan melihat sudut pandang sejarah ini nggak bisa hanya dari sisi satu patriotisme bahwa kita negara Belanda itu adalah musuh, bahwa dia itu adalah bla 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 penjajah gitu kan, nggak hanya itu, tapi kita harus lihat dari banyak sisi bahwa hubungan kerajaan Siak waktu itu yang ibu kotanya kebetulan di Pekanbaru. Kan awalnya POC dagang kan. Iya, Iya, dia memang pendekatannya dagang. Makanya apa namanya? Mungkin ditanya orang-orang tua dulu di kota Pekanbaru sendiri ada nggak sejarah perang yang betul-benar gontok-gontokan gitu kan? Nggak terlalu seperti ada perang Padri, perang apa nggak ada karena orang baik aja hubungannya dagang, namanya dagang. Ya kayak ini. Saling menguntungkan dong. Ketika dia untung kita untung, makanya di situ terjadi transaksi kan. Iya. Orang butuh di sini untung, ada asas mau sama mau gitu. Terus di sisi lain lagi orang menganggap kota-kota tua itu adalah yang hanya memiliki bangunan-bangunan tua kolonial. Ya. Pekanbaru kan di Pekanbaru kita Nggak mana ada. nyarinya. Iya. Tapi Kita nggak kayak sadar pelabuhan segede ini, bandara sebagus itu, maksudnya ya sekarang karena sudah direnovasi, tapi pada masanya itu sudah cukup oke, makanya kita Jejaknya bisa ya. bilang top 10 bandara tua kan. Selain banjir. Ya, tunggu, aku Pergeseran. masalah banjir nih. Tunggu, masalah banjir. Kalau seingatku kota-kota yang disinggahi Belanda dan itu ada bangunan yang dibuat sama Belanda, biasanya kota itu kalau nggak diubah itu aman dari banjir katanya. Karena Kayak dia Tatanannya punya ya. habit Ya, tatanan karena mereka perairan, pengairan. Ya, udah. Belanda melihat Pekanbaru pada saat itu hanya sebatas pelabuhan. Oke. Pelabuhan sampai dengan batu satu lah itu sekitar One stone gereja kalau orang Katolik. lama. Oke. Sampai Santa situ saja Maria. mereka melihat. Jadi Santa kalau Maria atau memang kawasan situ. karena Sungai Siak ini kan unik, pasang surutnya kan jauh terlalu tinggi gitu. Pernah terjadi banjir bandang 1940 sampai dengan Jalan Manayani. Ya. Sehingga memang pada saat itu masyarakat sudah menyesuaikan diri, mereka bikin bangunan tinggi. Panggung. Ya, panggung. Pada Jadi, masa itu- Belanda tidak merubah layout kota seperti Semarang, seperti Jakarta, Surabaya, mereka tidak seperti itu atau bahkan Palembang. Dan seperti itu mereka melihat pelabuhan. Pelabuhan, jalan, bandar udara mereka mikirkan ke sana karena mereka hanya melihat logistik. Distribusi logistik yang dibutuhkan dari Cepat, ya, murah, ya. gitu-gitu ya. Dari Pekanbaru, dari Sumatera Barat Perhitungannya. menuju Pekanbaru, terus dibawa menuju ke Malaysia bisa, Singapura bisa, terserah kemana saja. Lanjut masalah iris-irisan tadi. Itu tadi Iris-irisan. pergeseran yang sangat jauh itu tadi. Sekarang dan Ya, dan kedua kita melupakan sungai. Ya. sekarang ini kan jadi Nadinya halaman jauh nih. belakang. Iya, Ya, harusnya ini jadi Dulu kan ruang ini tamunya halaman kita. depan, harusnya halaman jadi depan, anunya, ya. ruang Kita tamunya mengiris kita, sendiri ya, nanti betul, kita. Tuh, ya. teras. Membunuh diri Iya, sendiri kita ya. mengiris sendiri kita. Kita langsung memalingkan sungai, kita melarikan diri ke jalan. Ke jalan, ke daratan. Padahal lewat jalan ini darat. adalah apa ya? Ini merupakan identitas kita gitu. Karena kita adalah kota-kota yang peradabannya berasal dari sungai gitu. Iya. Kita merupakan sungai. Sehingga memang kita berbicara Pekanbaru maju, ya maju itu dengan dibandingkan dulu jauh. Belanda sampai niat kali dia ingin membangun jaringan kereta api Pekanbaru Muaro sepanjang 298 kilo dengan biaya 47 juta gulden gitu. Berapa tuh duit? Tadi- itu, tadi- Bang Ridwan? Enggak, kalau dihitung orang kemarin Enggak, berapa ya? Aku lupa kemarin. Tadi bandara berapa? 15.000. Terus apa tadi? Jalan Kereta api? 1.650. Kereta api? 47 juta gulden. 47 juta, geng. Golden loh, golden. Bentar, loh. aku kemarin dikasih tahu ada follower ini. Dia ngasih tahu apa Ini sih di Sambi namanya? loh. Iya, Iya, Sambi. Sambi ini. Karena memang ya Ini ketemu sumber tahun 1915 sampai 1920 satu gulden itu sama dengan 74.000. Wow. Jadi 74.000 tahun itu dikonversikan nilai uang sekarang berapa, Bang? Dia jawab kemarin itu berapa ya? Aku lupa. Juli. Jadi triliunan uangnya, modalnya triliunan. karena Wajar lah sekarang pun kita infrastruktur Ya, juga ngabisin banyak pendanaan ya. mereka melihat ya betapa potensi Sungai Siak dan Pekanbaru itu sebagai kota dagang gitu. Mereka hanya melihat itu. Tapi pada kenyataannya kayak misalnya nama Pekanbaru disebut di catatan Kerajaan Siak pada saat di Penang.
Nama Pekanbaru disebut di koran Belanda pada saat tahun 1910 sampai dengan 1940. Artinya memang Pekanbaru ini memiliki peranan tersendiri dalam distribusi logistik dari Sumatera Barat menuju ke seberang Singapura. Rata-rata adalah perjalanan ke Singapura. Tahun 1925 saja Belanda bikin itu line kapal khusus Pekanbaru Singapura yang berangkat 2 kali seminggu. Pekanbaru Singapura 2 kali seminggu. Jadi tadi kemarin itu baru dapat datanya itu keuntungan dari kapal itu setahun saja sudah 650.000 gulden dari kota kecil kayak Pekanbaru. Makanya Belanda melihat distribusi logistik di Pekanbaru ini sangat bagus gitu. Nah, kita sekarang dengan PD-nya meninggalkan sungai. Ya. Kita terkoneksi dengan jalan. Oke. Jalan sanggup nggak puluhan ribu ton seperti sungai? Iya, karena kan gini loh, kalau aku lihat sih ya, kenapa sih orang beralih ke darat ya? Ya satu sisi memang dia lebih cepat ya. Itu, tapi Kalau dibilang lebih cepat itu, ya. tonase Dikit. Iya. Dikit, butuh armadanya yang jauh lebih banyak dibanding kalau lewat jalur sungai. Kalau dibilang cerita dulu, kenapa sih kita orang sini dengan orang Okura tuh ngerasa terkoneksi sangat dekat. Ya. Sementara kalau lewat darat bawa motor aja udah hampir 1 jam. Gitu. Terus ini infrastruktur, kalau sungai kita istilahnya tidak seperti darat kan, harus biaya yang sebegitu perbaiki besar. apa-apa. Sekarang ini alam loh yang lagi kita jalan. aja nih. Lama-lama dikit nggak apa-apa lah. Ya, makanya Belanda kan memikirkan itu gitu. Kayak Pekanbaru pelabuhan kecil itu aja setiap setahun tahun 1936 864 ton. Pelabuhan ini. Iya. Yang dibawa pada bulan Januari 864 ton logistik dibawa dari sini menuju ke seberang. Dengan keuntungannya pada saat itu adalah 500.000 gulden. Besar. Ngobrolin sejarah nih, pasti kan kita ngurusin benda-benda lama nih. Yang Barang tua, lama. yang tahunnya, bagiku mengingat tahun yang beratus-ratus tuh berat ya bang. Oh iya. Apalagi mengingat nama kayak gitu kan, konversi Siapa kemarin uang. kan yang kita suka ketawa tuh? Namanya Insinyur H. Newman. Jadi aku kan bilang Newman. Newman. Cuma aku kan biasa nengok mualaf Soekarno. Belanda. Mualaf Aku Belanda bilang tuh. Insinyur Haji. Padahal H-nya bukan Haji. Aku mikirnya tadi mualaf Itu Belanda. nama Belanda. IRH. Jadi aku Oke. bilang, ini namanya siapa Han? Insinyur Haji. Nanti Saking kan kita Oke. terbiasa dengan Insinyur Haji Soekarno, Iya, Insinyur iya. Haji Muhammad apa gitu kan. Setiap M Muhammad gitu ya. Iya, Setiap setiap H. H. punya Aduh, kejadian Haji. unik, tapi nanti lah ini off the record lah. Iya, Nanti iya, kita oke, cerita oke, oke. soal tadi tuh. Dan itu lucu banget sih memang dasar wong ini ya. Nah, kenapa sih tertarik dengan hal benda-benda tua, sejarah tua? Apa yang membuat mau ngurusin? Nggak banyak loh, Pekanbaru Ya, mungkin ya. bisa dihitung lah. Karena kita ngurus identitas sebenarnya. Kalau aku personal sih aku tertariknya ini kenapa dulunya bagaimana ini. Jadi dari yang kita diskusi ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi kepikiran dan memang keluar sebuah statement yang mengatakan kalau mempelajari sejarah berdasarkan tahun ke tahun irisannya begini tuh bosan. Belum lagi nama tokoh-tokohnya apa segala macam itu kan rumit. Tapi ketika kita mengelompokkan berdasarkan potongan peristiwa yang bisa jadi ada kaitan dengan lain, bisa jadi tidak, walaupun dia satu tempat. Nah itu jadi kayak jadi nyusun puzzle kan. Nah jadi jadi bukan menghafal ya, jadi secara tidak langsung ketika kita mengetahui rangkaian peristiwa, kita jadi tahu orangnya siapa sih, tahunnya berapa, tempatnya di mana, apa kejadiannya. Nah, setelah dikelompokkan gitu jadi Mudah ya? komplit, menarik, ya? terus lebih rapi. Oh iya tahun segini. Makanya kalau yang biasa ngulik data kayak si Bayu, dia enak. Abang ini. panggil bang lah. Oh iya, dia geli nih bagi Ya, oke, lanjut. Ya kayak gitu. Jadi kalau dia terbiasa ngulik data, biasanya ketemu koran ini loh, ini begini. Share kayak gitu-gitu kan. Oh iya ternyata kaitannya ke sini. Dimasukkan ke folder tadi yang aku bilang tadi, kalau kita mengelompokkan berdasarkan peristiwa, dimasukkan ke folder ini. Jadi sehingga dia nambah satu rangkaian utuh lagi informasi. Dan menjadi cerita gitu. yang menarik kan. Ya, Karena sejarah itu tidak murni. Selama ini Indonesia kan adalah hafalan. Perang Diponegoro dimulai sebelum maghrib 6:30 kan 1830 gitu. Nah, kan kita kan sering kayak gitu tuh melihat sebuah momen, padahal tidak gitu.
18.30. Kita tidak melihat bahwa ya kayak Pekanbaru, kota kecil di tengah Sumatera gitu. Kok bisa sih sampai pada tahun Nggak pahit sekali kita pada Iya, masa itu gitu. pada Nah, tahun itu jadi tanda tanya kan. pada tahun 1700-an 1800-an awal 1835 itu 12.000 pikul gambir dari Sumatera Tengah tuh diekspor dari sini menuju ke Sumatera Pineng. Tengah nih Sumatera Tengah ini Sumatera Barat. Pekanbaru. Sumatera Pekanbaru, Riau. itu masuk Riau, bagian Sumatera Sumatera Barat. Tengah. oke. Sumatera Tengah. Itu. Jadi jalurnya adalah ini. 12.000 pikul itu berapa ratus ton gitu. Dan itu yang kan biasa ke Gema, Kuntu itu dari tahun berapa? Itu sudah jalur Ya, dagang. itu jadi jalur dagang dan itu hub masuk barang-barang dari Payakumbuh juga. Dari 50 kota. Itu dibawa ke Malaysia. Nah, Nggak, dari Pineng. situ nanti dia nyambung ke sungai mana saya? Sungai lewat Terletak Bulu. Terletak Bulu nanti jalan kaki ke sini, makanya ada jalan. Dari sini dibawa ke Pineng. Oh bawa. Oke, makanya muncul yang 18 Iya, kilo tadi 1875 jalan Belanda itu ya. dibikin oleh Belanda, Jadi 1870. kalau ngobrol-ngobrol sama orang-orang Cina-Cina tua yang memang asli Pekanbaru di sini, contohnya AI yang punya roti Sinaplan, ya kan? Koko Sodik. Nah, Koko Sodik itu tuh Aku manggil dia nih Cece. Cemike. Oh, Cemike. Ini Koko. Oke. Oke. Terus ngobrol dia bilang dia itu memang apa ibaratnya generasi pertama ya setelah bapaknya datang ke sini pada masa itu 19 ya itu dari Reza Terletak Bulu. 1940 gitu 1940 masuk ke sini 1930 lah 50 dia sudah bikin kedai Sinaplan sini roti Sinaplan tahun 50-an itu dia bilang bapaknya datang ke sini tuh lipat kain dulu ngetem situ dulu di hutan-hutan berapa lama makin maju di sini nampak ada apa kan kalau Cina kan berdagang Bapaknya dari mana? dari Cina Dari Cina daratan. Oke. dari Cina Karena ada seperti yang orang yang migrasi. datang ke itu loh ke Bagan kan mereka merantau spread kemana-mana Berarti kan lewat Cina. sungai lipat kain itu. Tetap Sungai Kampar, mereka masuknya kan kalau dari Singapura rombongan dari Sungai Kampar. Iya, iya. Berarti Kalau dari lewat- Penang berarti masuknya dari Sungai Siak. Dan Iya. Bono berarti mereka tuh ya. Ya, mereka menghitung bono. ya itu dia Bono itu kan diseramkan orang berapa banyak kapal yang habis di situ kan asalnya Bono kan Bose. Ridho Bono Bose. Bose tae deh. Bose tae.